Halo sobat calon pengantin, siap-siap ya karena di video ini kita bakal ngebahas tentang alur pendaftaran nikah yang resmi, jelas dan pastinya kekinian. So jangan skip karena info ini penting banget buat kamu yang mau melangkah ke jenjang pernikahan. Langkah pertama, persiapan awal. Oke, kita mulai dari awal. Step pertama adalah mendatangi kantor kelurahan. Di sini calon pengantin perlu mengurus yang namanya surat pengantar nikah atau biasa disebut N1 sampai N4. Nah, kabar gembiranya buat kalian semua, sesuai aturan terbaru, surat pengantar dari RT atau RW udah gak diperlukan lagi. Jadi prosesnya makin simpel dan efisien. Tapi gimana kalau kalian tiba-tiba pengen nikah lebih cepat alias waktunya mepet banget? Misalnya akad nikah kurang dari 10 hari kerja dari waktu pendaftaran. Nah, dalam kasus ini kalian wajib datang ke kantor kecamatan untuk meminta dispensasi nikah. Surat dispensasi ini penting banget karena tanpa itu pernikahan kalian bisa tertunda. Dan jangan lupa ya, kalian juga wajib menyiapkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan resmi. Ini salah satu persyaratan utama. Tujuannya tentu untuk memastikan bahwa calon pengantin dalam kondisi sehat sekaligus menjadi bagian dari administrasi resmi pernikahan. Oke, langkah kedua. Setelah itu kita langsung menuju ke yang namanya kantor KUA, kantor urusan agama. Ya, tapi saya tampilkan beberapa persyaratan secara utuh yang perlu kalian ketahui. Oke, masuk. Setelah semua dokumen lengkap, kita masuk ke tahap kedua, yaitu pendaftaran nikah di KUA tempat akad nikah bakal dilaksanakan. Di sini ada info menarik yang perlu banget kamu tahu. Kalau kamu memilih menikah di kantor KUA, good new banget karena biayanya gratis alias 0 rupiah. Jadi cukup datang dengan dokumen lengkap dan proses administrasi bisa langsung jalan tanpa biaya tambahan. Tapi kalau kamu pengen akad nikah dilaksanakan di luar kantor KUA, misal di rumah, di gedung atau di tempat lain, ada biaya resmi sebesar Rp600.000. Pembayarannya pun gak ribet, cukup melalui kode billing PNBP yang dikeluarkan oleh KUA. Setelah bayar, jangan lupa serahkan bukti setoran ke KUA tempat akad nikah. Jadi jelas ya, biaya resmi, transparan, dan ada aturan hukumnya. Kita masuk kepada langkah ketiga, proses akhir dan pelaksanaan akad. Ini yang kita tunggu-tunggu. Nah, sekarang kita sampai di langkah terakhir, yaitu pemeriksaan dan pelaksanaan akad nikah. Di tahap ini petugas KUA akan melakukan pemeriksaan data calon pengantin, termasuk wali nikah. Semua detail dicek ulang supaya nggak ada kesalahan administrasi. Selain itu, calon pengantin juga diwajibkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Jangan khawatir, bimbingannya bukan satu yang menakutkan kok. Justru sebaliknya, ini kesempatan buat kamu dan pasangan untuk belajar bahwa hal tentang rumah tangga. Banyak hal ya, komunikasi sampai tips menjaga keharmonisan. Setelah selesai, kalian bakal dapat sertifikat resmi sebagai tanda sudah ikut bimbingan perkawinan. Nah, ini momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua orang, apalagi calon pengantin. Pelaksanaan akad nikah. Nah, disinilah hidup kita dimulai ya, sampai akhir hayat nanti bersama calon suami dan calon istri. Pelaksanaan akad nikah berlangsung secara hikmat dan tentunya menjadi cerita yang akan dikenang sampai akhir nanti. Nah, setelah pelaksanaan akad nikah, calon pengantin yang sudah jadi pengantin sah akan mendapatkan yang namanya buku nikah. Kalau mereka nikah di kantor KUA tentunya, buku itu akan diserahkan setelah ijab kabul di kantor KUA. Kalau pelaksanaan akad nikah di luar kantor KUA, di gedung, di rumah sendiri atau dimanapun, lokasi yang akan. Nah, dari rangkaian alur pendaftaran nikah yang kita pahami tadi, mulai dari ngurus surat-surat sampai pendaftaran hingga endingnya akad dan penyerahan buku nikah. Ingat, menikah itu bukan cuma tentang ijab kabul dan pesta, tapi juga soal kesiapan administrasi, kesehatan, dan mental. Makanya yuk persiapkan semua dengan baik.
So buat kamu yang sedang persiapan menuju hari bahagia, semoga informasi ini bantu ya. Jangan lupa share ke teman-temanmu yang juga lagi merencanakan pernikahan. Nah, berbagi informasi bermanfaat bersama dengan memudahkan jalan mereka menuju kehidupan baru. Saya Arifin, semoga kita saling berbagi manfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. See you di video edukasi berikutnya, dan semoga pernikahanmu lancar, penuh berkah dan bawa kebahagiaan sepanjang hayat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.